Oke, kali ini kita akan bahas sebuah cerita bisnis yang menarik banget. Di balik laporan keuangan sebuah perusahaan energi bernama ESA, ada sebuah paradoks, sebuah teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Yuk, langsung aja kita lihat intinya. Di satu sisi, kalau kita lihat setahun penuh 2025, laba bersih SSA itu turun 11% dibanding tahun sebelumnya. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi, coba lihat angka di sebelahnya. Cuma dalam 3 bulan terakhir di tahun itu, laba bersihnya justru meledak sampai 194%. Nah, ini kan jadi pertanyaan. Gimana ceritanya? Kok bisa laba setahun turun, tapi di akhir tahun malah seolah-olah lagi pesta pora? Aneh banget kan? Yuk kita bongkar misteri ini. Untuk menjawab itu, kita harus masuk dulu ke dalam perusahaannya. Ibaratnya, kita perlu intip ruang mesinnya. Memahami dari mana SSA dapat uang, itu jadi kunci buat mecahin teka-teki ini. Jadi gini, SSA itu pada dasarnya punya dua mesin penghasil uang yang gede banget. Yang pertama, ada kilang LPG di Palembang. Ini buat pasar lokal, buat kebutuhan energi kita di dalam negeri. Terus yang kedua, nah ini nih yang jadi bintang utama cerita kita, pabrik amoniak di Banggai. Produknya ini buat pasar global, diekspor ke seluruh dunia. Jadi jelas ya, ada dua bisnis, dua produk, dan dua pasar yang beda banget. Dan jangan salah, skala operasinya ini benar-benar masif. Coba deh lihat pabrik amoniaknya aja. Bisa produksi 1.900 ton setiap hari. Kalau dihitung setahun, itu sekitar 650.000 metrik ton. Ini bukan pabrik kaleng-kaleng, ini pemain industri kelas dunia. Oke, kita udah kenal sama mesin-mesinnya. Sekarang mari kita lihat gimana caranya salah satu mesin itu tiba-tiba bisa ngegas kenceng banget di akhir tahun 2025 dan bikin labanya meledak seperti yang kita lihat di awal. Inilah yang terjadi, sebuah kondisi yang disebut badai sempurna. Waktu itu lagi ada ketegangan geopolitik global, terutama di Timur Tengah, yang bikin jalur pasokan energi dunia jadi kacau balau. Akibatnya, pasokan amoniak global jadi seret. Dan ya, hukum ekonomi paling dasar langsung berlaku. Kalau barang langka, harga pasti meroket. Seberapa tinggi lonjakannya? Cuma dalam satu kuartal, harga jual amoniak yang didapat SSA itu naik sebesar 31%. Ini kenaikan yang gede banget dalam waktu sesingkat itu. Kenaikan harga ini jelas langsung ngaruh ke pendapatan mereka. Di kuartal keempat, pendapatan ESA langsung lompat 51% dibanding kuartal sebelumnya. Logis kan? Mereka jual barang yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi. Dan inilah puncaknya. Karena biaya operasional mereka relatif stabil, lonjakan pendapatan tadi itu langsung netes ke bawah, jadi laba bersih. Hasilnya, kenaikan fantastis sebesar 194%. Nah, angka inilah yang bikin kita bingung di awal. Jadi, misterinya terpecahkan. Laba setahun penuh kelihatan kurang oke karena harga di awal tahun lagi lesu. Tapi ketolong bahkan jadi luar biasa, gara-gara lonjakan gila-gilaan di akhir tahun. Eits, tapi jangan pikir ini cuma soal keberuntungan. CEO SSA Kanishk Laroya menekankan satu poin penting. Mereka bisa memanfaatkan momen emas ini karena pabrik mereka itu super andal. Jadi, pas pasar lagi gonjang-ganjing dan perusahaan lain mungkin kelabakan, pabrik mereka tetap produksi terus tanpa henti. Dan ini bukan omong kosong loh. Keandalan ini bisa kita sebut sebagai kekuatan supernya ESA. Coba bayangin, kilang LPG mereka itu udah beroperasi lebih dari 6,5 tahun tanpa ada gangguan sekalipun. Nol. Sementara pabrik amoniak mereka juga sukses mencatatkan 9,4 juta jam kerja aman. Ini bukti nyata kalau operasional mereka itu emang kelas wahid. Kinerja di kuartal 4 tadi emang spektakuler, tapi ada cerita lain yang nggak kalah penting yang terjadi di balik layar sepanjang tahun 2025. Cerita soal transformasi neraca keuangan mereka. Coba deh lihat grafik ini. Cuma dalam satu tahun, ESA berhasil memangkas total utang mereka secara drastis. Turun dari yang tadinya hampir 140 juta dolar, sekarang jadi kurang dari 63 juta dolar. Ini langkah yang sangat agresif. Faktanya, mereka itu melunasi semua pinjaman bank mereka lebih awal dari jadwal. Mereka berhasil mencapai status yang diidam-idamkan banyak perusahaan, debt-free atau bebas utang. Ini tuh ibaratnya kayak melepas ransel yang isinya batu. Perusahaan jadi jauh lebih enteng, lebih lincah, dan pastinya lebih tahan banting kalau ada guncangan lagi di masa depan. Nggak cuma bebas utang loh, mereka juga punya tumpukan kas yang tebal. Per akhir 2025, posisi kas bersih mereka itu mencapai 126 juta dolar Amerika.
Artinya, mereka benar-benar sudah membangun sebuah benteng keuangan yang super kokoh. Oke, kita udah bedah mesin bisnisnya, ledakan labanya, sampai kekuatan keuangannya. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan pamungkas, terutama buat para investor. Dengan semua cerita ini, apakah saham ESA masih menarik? Sebelum kita nilai harganya, ada beberapa hal yang perlu kita awasi ke depannya. Pertama, bakal ada jadwal pemeliharaan besar-besaran di tahun 2026, ini bisa sementara waktu mempengaruhi produksi. Kedua, tentu saja, harga komoditas. Ini akan selalu jadi faktor utama. Dan yang ketiga, buat investor pasti nungguin soal dividen kan? Nah, ini juga jadi pertanyaan penting yang jawabannya masih ditunggu. Para analis udah coba hitung-hitung dan mereka bikin beberapa skenario valuasi. Kalau pakai asumsi yang konservatif atau hati-hati, nilai wajar sahamnya ada di sekitar Rp696. Kalau pakai skenario moderat, yang paling mendekati rata-rata industri, nilainya ada di sekitar Rp902. Dan kalau pasar lagi optimis banget, harganya bisa sampai Rp1.107 per saham. Nah, waktu analisis ini dibuat, harga saham SSA itu ada di kisaran Rp770-an. Artinya apa? Artinya, pasar saat ini tampaknya sudah menilai perusahaan ini dekat dengan skenario moderat atau harga wajarnya. Jadi kalau dibilang sangat murah sih enggak, tapi dibilang kemahalan juga belum tentu. Jadi kita kembali ke gambaran besarnya, ESA ini udah membuktikan kalau mereka punya operasional yang jempolan dan keuangan yang super kuat di tengah gejolak pasar. Mereka berhasil melewati badai dengan gemilang. Tapi pertanyaan yang tersisa untuk masa depan adalah, bagaimana mereka akan berlayar ketika lautan kembali tenang? Nah, ini adalah pertanyaan kunci yang akan menentukan perjalanan mereka selanjutnya.